Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dapat melanjutkan materi-materi dalam ilmu nahwu dasar. Dan pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas yaitu al-mu'rab wal mabni. Yaitu kata yang mu'rab dan yang mabni. Mu'rab adalah kata yang berubah bentuk akhirnya berdasarkan posisinya dalam kalimat. Jadi dalam bahasa Arab, setiap akhir kata akan berubah bentuknya jika berubah posisinya ataupun kedudukannya dalam kalimat. Baik ketika rofa, nasab, khafat maupun jazam. Mu'rab terbagi dua, ada yang mu'rab bil harokat dan yang kedua mu'rab bil huruf. Mu'rab bil harokat adalah kata yang berubah harokat akhirnya. Ya, dan ini terdapat pada pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat pada fi'il mudhari'. Contohnya jaa rajulun, laki-laki telah datang. Maka rajulun ini disebut dengan isim marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Maka harokat akhirnya adalah dhamma. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Ra'aitu rajulan. Saya telah melihat seorang laki-laki. Maka laki-laki posisinya dalam kalimat adalah sebagai maf'ulun bih ataupun sebagai objek. Maka harus dinasabkan. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian contoh yang ketiga, marartu birajulin. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki. Kata rajulin ini disebut dengan isim majrur atau isim yang dikhafad, isim mahfud, karena sebelumnya terdapat huruf jar yaitu huruf ba. Maka harokat terakhir kata rojulin ini adalah kasroh. Maka dari kata rojulun kemudian rojulan dan berubah menjadi rojulin, ini disebut dengan mu'rab bil harokat. Ya, dan ini adalah contoh pada isim mufrad. Sementara contoh pada jamak taksir, ja'a tullabun. Kemudian ra'aitu tullaban. Saya telah melihat banyak siswa. Marartu bitullabin. Saya telah berpapasan dengan para siswa. Sama dengan isim mufrad. Ya, harokatnya yang pertama ketika rofa, tanda rofa'nya adalah dhamma. Ketika nasab, tanda nasabnya adalah fathah, dan ketika khafat ataupun jar, tanda khafatnya adalah kasrah. Kemudian yang ketiga, contoh jamak muannas salim. Ja'at muslimatun. Telah datang para muslimah. Ra'aitu muslimatin. Saya telah melihat para muslimah. Dan yang ketiga, marartu bi muslimatin. Saya telah berpapasan dengan para muslimah. Maka pada jamak muannas salim, ketika rofa harokatnya atau tanda rofa'nya adalah dhamma, ketika nasab tanda nasabnya adalah kasroh, begitupun ketika jar atau ketika khafat, tanda khafatnya adalah kasroh. Maka kesemua ini adalah disebut dengan mu'rab
bil harokat, yaitu berubah harokat akhirnya. Kemudian contoh fiil yansuru hasanun akhahu. Hasan menolong saudaranya. Kemudian contoh yang kedua, ayyan sura hasanun akhahu. Hendaklah Hasan itu menolong saudaranya. Lam yansur Hasan akhahu. Hasan belum menolong saudaranya atau tidak menolong saudaranya. Maka kata yansuru kemudian berubah menjadi yansura karena masuknya huruf nasab, kemudian berubah lagi menjadi yansur karena masuknya huruf jazam, maka kesemuanya itu disebut dengan mu'rab bil harakat. Kemudian yang kedua adalah mu'rab bil huruf. Artinya perubahannya bukan pada harokat, baik dhamma, fathah, kasroh ataupun sukun. Akan tapi perubahannya adalah salah satu huruf ataupun huruf akhirnya itu yang berubah. Dan ini terdapat pada yang pertama, tasniyah, yaitu isim tasniyah ataupun isim musanna. Kemudian pada jamak muzakkar salim. Yang ketiga pada asmaul khamsah atau isim yang 5. Kemudian yang keempat pada af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Contohnya, ja'a rajulani. Telah datang 2 orang laki-laki. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu rajulaini. Saya telah melihat 2 orang laki-laki. Dan contoh yang ketiga yaitu unzur ila rajulaini. Perhatikan kata rajulani, dan ini ketika rofa, maka yang menjadi tanda rofanya adalah alif, huruf alif. Kemudian kalau kita lihat pada posisi nasab, ro menjadi rajulaini, maka tanda nasabnya adalah ya. Artinya dari huruf alif ketika rofa berubah cirinya atau tandanya menjadi huruf ya ketika nasab. Begitupun ketika khafat ataupun jar tandanya juga ya. Maka perubahan huruf ini dari huruf alif kemudian ya dan ya ini disebut dengan mu'rab bil huruf, yaitu hurufnya yang berubah. Kemudian contoh jamak muzakkar salim. Ja'a muslimuna. Ra'aitu muslimina. Unzur ila muslimina. Maka kata muslimuna yang menjadi tanda rofaknya adalah waw, yaitu karena jamak muzakkar salim. Kemudian ketika nasab, tanda nasabnya berubah menjadi ya, muslimina. Begitupun ketika khofat, tanda khofatnya adalah ya. Kemudian contoh jamak, maksudnya contoh asmaul khamsah atau isim yang 5. Ja'a abuka. Ra'aitu abaka. Unzur ila abika. Di sini juga asmaul khamsah, isim yang 5. Tandanya juga berubah pada huruf, yaitu ketika rofa tandanya adalah waw, abuka. Ketika nasab tandanya adalah alif, abaka, dan ketika jar tandanya adalah ya, yaitu abika. Nah, ini disebut dengan mu'rab bil huruf, yaitu perubahannya bukan pada harokat akhir, tapi perubahannya adalah pada huruf-huruf yang menjadi salah satu tanda i'rab. Kemudian yang kedua adalah mabni. Mabni ini adalah kebalikan dari mu'rab. Mabni ini
adalah sebuah kata yang tidak bisa berubah bentuk akhirnya meskipun posisinya berubah. Misalnya, hadza kitabun. Yang kedua, ishtaraitu hadzal kitaba. Saya telah membeli buku ini. Kemudian contoh yang ketiga, bahastu an hadzal kitabi. Saya mencari buku ini. Maka pada contoh yang pertama yaitu hadza kitabun. Pada posisi ini kata hadza berada pada posisi rafa. Kemudian ishtaraitu hadzal kitaba, dalam posisi ini kata hadza yaitu menjadi mansub, yaitu sebagai maf'ul. Kemudian pada contoh yang ketiga, bahastu an hadzal kitabi, kata hadza berada pada posisi jar atau khafat. Akan tetapi meskipun posisinya berubah dari rofa menjadi nasab kemudian menjadi jar atau khafat, harokatnya tidak berubah ataupun bentuknya tidak berubah. Maka ini disebut dengan mabni, yaitu tidak berubah bentuk akhirnya meskipun posisinya dalam kalimat berubah. Nah, mabni ini banyak macamnya, salah satunya adalah isim isyarah. Kalau haza, hazihi, zalika itu disebut dengan isim isyarah. Bisa juga domir seperti huwa, huma, hiya, kemudian dan seterusnya. Ada domir yang 14 tersebut. Dan ismul isyarah, ismul mausul, dan lain sebagainya. Dan kesemuanya itu tidak berubah bentuk akhirnya apabila posisinya berubah dalam kalimat. Inilah yang dimaksud dengan al-mu'rab wal mabni. Mungkin dapat kita simpulkan dari pembagian kalam yang 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf, maka kata isim dan fi'il bisa berubah atau mu'rab dan bisa juga mabni. Sementara huruf semuanya adalah mabni. Ya, jadi kata huruf seperti huruf jar dan lain sebagainya itu semuanya mabni. Baik, sekian materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.